Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris VD dari Sukarelawan Kelompok Kasih Insanis yang selama ini sedikit menaruh kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya OTW Wailengga. Wailengga itu di Kabupaten Manggarai Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada menuju Ende. Kami kembali dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, terkait kegiatan bimbingan teknis dalam penanganan orang dengan disabilitas mental atau disabilitas psikososial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di Hotel La Prima Pantai Pede, Labuan Bajo. Teman-teman sekalian, kita sedikit sentil lebih dalam terkait judul video ini soal kesetaraan layanan kesehatan. Kita coba lihat sedikit lah, apakah itu sebuah mimpi, bisa juga, tetapi saya kira bisa diwujudkan sekalipun tidak seluruhnya diwujudkan. Pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober tahun ini, tahun 2021, temanya adalah kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Tentu menurut saya, ya dari segi redaksi kalimat, menurut saya itu mesti ada kata mengupayakan kesetaraan itu. Ya, kalau dibilang kesetaraan saja, logisnya adalah kesetaraan itu sudah ada, lalu tinggal dirumuskan dalam bentuk tema. Tetapi ini kan pembahasan tentang judul ini adalah sebuah pembahasan bagaimana mewujud nyatakan kesetaraan itu. Maka memang kurang lebih benar bahwa kita sedang mengupayakan kesetaraan layanan kesehatan jiwa untuk semua di Republik ini, dan khusus ya tentu dalam konteks NTT untuk kita di NTT. Teman-teman sekalian, dalam kurang lebih 3 minggu terakhir, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial turun ke NTT, dan tentu kita akui turun ke NTT bukan ke semua kabupaten, tetapi kemana? Ke Manggarai Raya. Di Manggarai itu ada 3 kabupaten, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai serta Kabupaten Manggarai Barat. 3 minggu lalu Kementerian Kesehatan turun untuk melakukan pelatihan kesehatan jiwa buat para tenaga kesehatan di 3 kabupaten tersebut dengan masing-masing tim tersendiri, baik tim psikiater atau dokter ahli jiwa maupun tim perawat jiwa. Selain melatih para dokter dan perawat terkait kesehatan jiwa, mereka juga melatih para kader kesehatan jiwa. Perwujudan kesetaraan layanan kesehatan jiwa untuk semua, salah satunya dimulai oleh Kemenkes sudah jauh sebelumnya sebenarnya, tetapi mungkin makin genjot ya, mulai genjot saya kira ya untuk konteks NTT tentunya teman-teman, ya dimulai dari Manggarai Raya ini. Dan setelah pelatihan kesehatan jiwa ini, mereka juga akan melanjutkan beberapa kegiatan keberlanjutan ya. Nanti ada magang di rumah sakit jiwa katanya di Bogor, dengan beberapa kegiatan pengawasan dari Kementerian Kesehatan atau dokter-dokter sebagai fasilitator saat itu untuk terus memantau perkembangan bagaimana mewujudkan ilmu yang sudah didapat oleh para dokter, para tenaga perawat, dan juga para kader. Karena itu kita berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikan bekal ilmu, bekal daya, pencerahan,
kekuatan kepada para dokter kita, dokter-dokter umum pada semua puskesmas di seluruh 3 kabupaten ini, sehingga mereka kurang lebih lah mampu untuk memulai apa? Memulai mendiagnosis, memulai memberikan obat secara maksimal, rutin, dan kiranya akan efektif dalam memulihkan keadaan saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Dan tentu idealnya memang seperti itu, tapi dalam kenyataan tentu pastilah ada 1-2 kelalaian atau kekurangan. Itu adalah keterbatasan kita sekalian, tapi kita tetap terus mendukung para dokter, para tenaga kesehatan untuk terus mau berlari cepat boleh, berjalan pelan-pelan boleh, yang penting efektif dan bermanfaat untuk pemulihan kesehatan saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, meringankan derita yang sudah lama dialami oleh keluarga, juga masyarakat, juga mengurangi stigma, mengurangi diskriminasi. Dan pada momen-momen pelatihan kesehatan jiwa itu, para bupati dari 3 kabupaten tersebut mengeluarkan statement atau komitmennya dan juga tekad untuk bebas pasung. Bebas pasung baik pada tahun ini juga, pada tahun 2021 maupun juga tahun depan. Sebagai komitmen, sebagai tekad tentu kita dukung. Tetapi juga kita mesti tentu menyadari juga kemampuan kita, keadaan fasilitas kita, bahwa pasti ada hambatan-hambatan ke depan. Dan kiranya dari tahun ke tahun akan makin baik layanan kesehatan jiwa atau perwujudan komitmen itu. Karena soal pasung itu bukan hanya cerita soal mengeluarkan kaki dari lubang balok pasungan, tetapi bebas pasung itu sangat kompleks. Cerita di balik pemasungan ada banyak cerita pelik dan kompleks yang mesti juga dipahami, bukan hanya oleh dokter, bukan hanya oleh perawat, bukan hanya oleh kader, bukan hanya oleh keluarga dan masyarakat atau juga para relawan kelompok kasih insanis, tetapi juga terutama mesti dipahami oleh para pengambil kebijakan, oleh para pembuat keputusan, baik bupati itu sendiri maupun para wakil rakyat. 1 minggu terakhir teman-teman, bukan 1 minggu terakhir ya, awal pekan ini pada tanggal 11 sampai 12 kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes di Labuan Bajo itu cukuplah melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Para sukarelawan kelompok kasih insanis 19 orang diikut sertakan dalam kegiatan ini, juga para kepala dinas dari 3 kabupaten, juga ada utusan juga dari Balai Evata Kupang, dari Panti Renceng Mose, dari Panti Damian di Binongko di Labuan Bajo. Ya, cukup banyak kami, dan kami kita dibekali bagaimana untuk selanjutnya memberikan layanan yang terbaik buat para penderita gangguan jiwa. Sama-sama juga menyadari, terutama pemerintah menyadari bahwa selama ini bahkan belum dimulai. Ya, kita sama-sama berkomitmen supaya segera mulai, dan yang sudah mulai lanjutkan. Dan kita tentu berharap pada setiap kabupaten ke depan terbentuk sebuah sistem layanan kesehatan jiwa yang memadai, yang di dalamnya ada banyak unsur yang terlibat. Karena kerja ini tidak cukup hanya 1, 2, atau 3 pihak, melainkan komitmen misalnya dalam setiap omongan para pemimpin daerah atau para wakil rakyat soal kerja lintas sektor itu memang mesti juga diterapkan dalam penanganan masalah kesehatan jiwa atau masalah gangguan jiwa. Kiranya harapan ini bisa terwujud ke depan. Kita juga mengucapkan, ya, selain terima kasih kepada Kemenkes dan Kemensos, kita juga mengucapkan profisiat lah dan apresiasi kepada Bupati Manggarai Timur,
Bupati Manggarai dan mungkin juga Bupati Manggarai Barat ya, yang telah menerima penghargaan, piagam penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Ya, ini tentu menjadi api untuk para kepala daerah untuk terus melanjutkan perwujudan politik sosial kemanusiaan buat para penderita gangguan jiwa. Tentu akhir-akhir ini mereka cukup bergerak untuk bebas pasung dan lain-lain, tapi itu tadi soal catatan tentang bebas pasung tidak cukup sekadar mengeluarkan kaki dari lubang pasungan, tetapi ada kelanjutan-kelanjutan yang mesti secara maksimal dilakukan. Karena itu para kepala daerah juga para wakil rakyat mesti berkomitmen bersama untuk ada sistem kesehatan, layanan kesehatan jiwa, ada anggaran, ada program yang real, dan kita siap bergerak bersama. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk teman-teman sekalian. Salam sehat jiwa, salam belum kalah. Kami melanjutkan perjalanan menuju ND. Sekarang sedang apa ini? Om Neron? Sedang meliuk-liuk ya di sekian banyak tikungan tak terhitung dari Aimere menuju Batu Jaji. Ya, oke. Semoga kita aman dalam perjalanan dan selamat tiba di tempat tujuan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.